kalau misalnya ini istri mana yang di KB atau mana vasektomi? Kurang aja lah kayaknya vasektomi. Orang pernah ngebahas ini waktu itu sama istri orang. Pasti yang kalah ke istri Kang Maldi kan? Enggak, orang berpikiran sama vasektomi juga. Ya. Tapi kalau nggak ada pilihan itu pun kayaknya enggak deh. Nggak dua-duanya sih. Jadi apa KB? Karena pilihannya itu misalnya kan. pilihannya dua, kan yang paling aman begitu. Tapi KB jebol-jebol juga. Ada yang kawan orang di KB tetap aja jebol juga. Nah ini sih mikirnya kalau misalkan emang jebol ya rezeki meren. Ya maksudnya nggak tahu lah gitu. Biasa. Tapi kan ada perdebatannya yang kayak gini. Itu kalau misalkan cerai? Kalau udah ada anak. Hah? Oh iya ya. Tapi kan udah ada anak. Akan banyak juga, friend. Banyak yang kawin tua juga banyak. Umur 40-50. Iya ya, kalau cerai jadinya kalau dia pengen punya anak lagi dari Kan? pasangan selanjutnya, kasihan juga ya. Nah, nggak tahu ya, tapi bukan against ya, bukan against dengan itu, cuma kalau orang sih kayaknya mendingan enggak deh dua-duanya. Maksudnya pada akhirnya ya sudah gitu. Orang sempat mikir serius soal itu. Ya maksudnya karena orang mikir serius, akhirnya orang jadi nanya kan ke istri orang kan. Mau enakan bagus gimana ya? Bagus apa kamu KB apa aku vasektomi nih? Dianya sih menyarankan pakai itu aja, kontrasepsi, kondom aja. Atau ya apa old fashion style lah gitu. Ya, paham. Iya, ledakin di luar. Iya. Gue orang kayak, ini kayaknya masih ada kemungkinan nih gitu. Masih ada kemungkinan tetap jadi gitu. Orang nggak tahu lah ya itu. Itu mah intermezzo aja. Tapi menarik. Apa? Ya orang juga sempat mikirin itu. Tapi waktu pas kan ngelihat banyak utas. Anjir, banyak utas. Ya ngebahas itu. Kalau misalkan balik ke zaman dulu gitu. Misalnya? Iya, misalkan zaman Firaun, zaman Nabi gitu kan nggak ada kali ya? Nggak ada. Kan kalau nggak salah kontrasepsi aja dulu pakai usus binatang. 12 jari. Oh. Pakai usus binatang, jadi apa kayak jadi dibentuk kayak kondom lah misalnya gitu. Oh. Terus ada yang apalah gitu, orang lupa, masukin ke dalam vagina perempuannya, dimasukin sejenis lumut-lumut gitu yang jadi mencegah sperma masuk misalnya. Wah, brutal sekali ya. Ngeri ya. Wah, cukup Tapi brutal. udahlah, alami aja deh kayaknya. Ya, Entah belum ada obrolan lebih serius, cuma nantilah. Tapi katanya kalau mau KB setelah punya anak. Iya katanya. Soalnya takutnya malah jadi nggak bisa. Kalau mau KB apa namanya, IUD ya? Ada namanya IUD. Iya. Terus orang jadi ketawa-ketawa karena dulu ada tukang warung di rumah orang, namanya Yudi. Jadi IUD. Bagus, bisa keluar masuk kayak. Bukan gitu. Wah, azan lu kali. Kayak slow Monday gitu hari ini teh. Iya. Makanya dulu Aing kan buka usaha liburnya Senin. Aing tahu alasannya apa. I hate Monday aja udah itu mah. Enggak. Asa kalau libur Minggu teh, libur Senin teh, asa panjang teh. Bagus dong, jadi liburannya jadi panjang. Iya, tapi kan minggunya tetap buka kan waktu itu dulu. Oh iya. Tapi kata libur Senin teh asa menyenangkan. Tapi ke Senin libur kita tetap kesana juga. Berarti kan gua aing istirahat berarti. Bahkan yang kerjanya aja Senin tetap datang. Nongkrong. Loyal. Ya, Loyal. Jadi Senin, nah kok Ami ada di sini? Iya. Pengen deh orang bikin usaha lagi tapi dengan bisnis model mungkin yang jauh lebih menarik lah, lebih bagus lah gitu. Nanti selalu kepikiran bikin one stop shop gitu. Warung Madura lah one stop shop. Enggak, iya, tapi kan enggak gini one stop shopnya teh. Ya kayak tadi Kang Maldi bilang ada
toko akuariumnya ada. Tapi itu tuh di dalam satu komplek loh Kang. Maksud orang tuh dalam satu komplek Iya. usaha gitu. Jadi di sini orang kan nanti kalau ngelihat Pujasera semua orang kan datang kepentingannya cuma datang Makan. satu buat makan doang gitu. Sementara itu mikir gini, kalau misalkan mau misalnya misalkan ada 10 ruko di dalam satu area gitu. Makanannya 3 aja. Tapi si kopi ini teh maksudnya nggak usah specialty gitu. Tapi dia hanya jual minuman. Ya jadi ada Jadi snack, dia ada ada makan jus. berat. Nggak usah, dia ada jus. Bukan maksud orang di ruko itu 3 teh makanan berat, snack, sama dessert minuman. lah gitu. Misalkan satu di yang ini mah khusus jualannya misalkan mau jualan es krim, jualan es campur nggak apa-apa gitu. Nah ini makanan berat semua ada gitu, snack ini ada. Udah segitu aja. Sisanya misalkan yang lain misalnya yang buat mengakomodir misalnya ada Pijat. bisa, terus studio band misalnya kayak gitu. Terus ada clothing line ada misalkan gitu. Gym lagi gila-gilaan itu. Abis sama gym tapi dianya si tiga F&B ini harus bisa ngikutin healthy life-nya kalau misalkan gitu. Jadi tetap ada misalkan menu-menu smoothies, terus atau yang pakai granola yang kayak gitu-gitu, makanan gitunya dia harus bisa ngikutin. Terus ya kan misalkan toko akuarium. Jadi ada berbagai macam. Karena orang datang ke sana, terus kan ada satu meeting room lah gitu. Jadi orang datang ke sana tuh ya udah dia bisa dapat di satu tempat itu bisa dapat semua. Ya. Community base-nya juga bakal macam-macam. Kalau misalkan gitu. Yang pada suka akuarium, taunya dia juga suka ngeband gitu. Tapi fun fact-nya, orang ketemu sama orang-orang yang main aquascape dulunya pemain band semua. Rata-rata. Ikan koke. Jadi orang pernah ada di toko langganan orang tuh namanya Naturalan namanya teh. Ternyata dia dulunya gitaris. Orang lupa tapi cukup beken lah di skena indie metal zaman itu ya. Sendal jepit. Enggak, sendal jepit punk. Oh, sendal jepit punk. Ada siapa ininya dulunya Forgotten gitu. Jadi kesini ya arahnya jadinya. Ternyata. Ya tapi kayaknya seru gitu. Itu community base-nya pasti kuat tuh. Ya susah tapi harus punya lahan sendiri. Kompleks rukona harus punya sendiri. Iya sih. Karena rata-rata yang punya ruko nggak mikirin, ya maksudnya yang punya kompleks ruko yang penting keisi aja. Nah itu sebenarnya jadi salah satu keresahan orang. Saya kalau misalkan orang punya satu tempat, punya satu tempat usaha gitu tuh, dia menurut orang dia nggak jangan yang penting keisi. Iya, kalau mau sustain ya. Karena kan seringnya begitu. Maksudnya kalau misalkan lihat ada tempat-tempat udah satu ruko makanan, wah makanan semua gitu. Akhirnya sepi. Ya karena misalnya, iya. Jadi kalau misalkan mau tuh, kalau menurut orang ngambilnya tuh memang semua yang udah punya nama. Jadi disatuin gitu. Contoh lah misalkan di Bandung gitu ya. Taruhlah misalkan, amin. Kang Maldi, orang gaet masuk ke sana karena punya community base kuat. Ini orang-orang juga udah pada tahu. Nah, orang ambil tuh khusus Kang Maldi doang. Misalnya clothing line. Misalkan orang ambil maternal misalnya tuh gitu. Jadi punya daya tarik juga gitu seorang orang tuh buat datang ke sana tuh gitu. Oh si ini ada di sana, ini di sini makanannya misalnya barbecue Mountain Boys misalnya tuh gitu. Nah kan jadinya itu kan tempat itu tuh hidup karena maksudnya karena yang ada di sana juga yang punya ini. Awalnya free marketing juga. Iya benar. Yang melakukan marketingnya tenan. Karena dia udah punya nama sendiri. Dia untuk urusan lainnya kayak misalnya yang punya Amin lah gitu, punya tempatnya orang sama Kang Maldi. Ya udah orang sama Kang Maldi kita di HQ gitu guys, orang di kantor. Ini kan orang-orang pada bayar nih ke kita nih, bayar sewa nih. Udah, mereka mah udah mikirin jualan weh. Orang sama Kang Maldi marketing yang memastikan bahwa tempat itu teh rame orang. Ya kita yang mikirin gigsnya, kita mikirin udah gitu. Mereka mah tinggal jualan aja. Mereka nggak harus capek-capek untuk harus nge-boosting apa segala macam, nggak usah gitu. Tapi gampangnya sih sebenarnya itu tadi orang setuju, gampangnya sebenarnya harusnya ada satu tema.
yang kuat gitu. Jadi bukan masalah tema warnanya merah semua ya, bukan itu. Iya. Jadi tema ininya kayak ini mah ruko. Kalau maneh mau cari sesuatu yang menyehatkan tubuh maneh mainnya ke ruko, kompleks ruko itu tuh. Karena di situ ada segala macam, ada pijatnya, ada pijat bener ya, bukan pijat happy hour nih gitu. Pijat, ada pijat, ada nge-gymnya, ada kliniknya misalnya gitu kan. Ada ini. Jadi semuanya tuh udah ya tadi one stop shop itu. Jadi datang ke situ teh orang tinggal sesuai dengan tema itu, tapi memang orangnya perlu gitu. Jadi dokternya ada klinik kecantikan, ada klinik beneran, ada satu lagi misalnya dokter gigi, klinik gigi. Udah jadi datang udah langsung. Iya. Udah dari klinik gigi langsung dessert. Dessertnya rusak lagi kan gitu. giginya, masuk lagi klinik gigi kan itu. Dessertnya juga udah dipilih lah, ada chia seed gitu. Jadi maksud aing makanan yang jualan makanan oke, boleh, nggak apa-apa deh misalnya mana belum beken banget tapi jualannya makan sehat ya. Gitu. Jadi beken mah itu mah ngikutin. Ya. Karena kalau misalnya orang jadi abis nge-gym terus keluar ada smoothiesnya di situ, ada apa tuh namanya kayak yogurt ya, pokoknya makanan sehat. Udah gitu kalau mana perlu protein ada steakhouse. Ya kan? Nah kayak gitu. Steakhouse. Nanti udah gitu misalnya sakit perut ada kliniknya karena kekenyangan, maksudnya sakit perut karena bukan karena keracunan. Ada kliniknya bisa ke dokter gitu, terus udah gitu lagi di dokter, aduh kayaknya aku kurang touch up nih, sebelahnya belah plastik. Jos. Kalau menurut orang, maksudnya Bandung dulu berhasil karena itu beberapa tempat gitu. Iya, misalnya hobis lah, misalnya acting park kan gitu kan. Jadi dia mengakomodir skateboard, street style, streetwear yang kayak gitu-gitu. Nah, dapat tuh akhirnya community base-nya kekumpul gitu. Nah sekarang tuh banyaknya cuma ya udah satu tempat ditongkrongin sama komunitas itu doang. Oh, kalau sekarang hampir semua orang-orang yang punya kompleks ruko udah nggak mikirin itu. Ya, yang penting ada nyawa. Yang penting mah penuh. Jadi terus kan rata-rata yang punya ruko mah dia mau pikirin. Jarang kok misalnya punya ruko kemudian community activity-nya dijalanin gitu. Iya. Padahal itu salah satu ya tadi menarik di episode sebelumnya Kang Maldi ngebahas tentang community base-nya yang kuat karena ya itu kayak kita pernah cerita ya kalau di Inggris atau di negara-negara maju tuh nggak boleh nih komplek ini ada coffee shop tuh cuma boleh satu. Ya makanya rata-rata mereka akuisisi kok yang udah ada. Gitu. Nah dibelokkan sana Asian food unggul gitu. Jadi nggak boleh ini tuh. Jadi udah ada pasarnya masing-masing. Betul. Supaya ya itu tadi supaya sustain maksudnya gitu nggak ya sekarang kan yang penting mah payu heula gitu. Udah. Tapi ada sekarang kan ngelihat berapa kali banyak ruko yang udah begitu tutup gitu. Aduh, orang tuh terakhir ke Pascal tuh, Pren. Zaman namanya masih Pascal Hyper Square kan? Iya. Itu tuh dulu ruko-ruko gitu kan, itu belum. Pokoknya depannya ada night club kan? Ya. Depannya ada night club, terus ke belakang sana tuh ruko macem-macem lah, ada Love ada. Iya. Pokoknya random lah gitu. Tapi dia punya kuliner corner. Iya, dulu mah. Nggak tahu ya kalau sekarang masih ada. Ada kuliner corner, nah di situ jajar tukang makan tapi sepi. Waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Terus ini bingung gitu, kayak masuk ke meme lah misalnya. Iya. Kan meme gitu tuh. Ya. Ini ada ini. Memang harus manfaat ruang. Iyalah, kalau nggak nanti banyak hantu. Jadi diisi sama demit. Anjir, kangen aing udah lama. Apa? Demit? Lentera malam. Oh. Udah kurang ya? Ya. Udah nggak seasik dulu ya? Orang malah kangen si Paksi. Soalnya dia kayak bisa ngomong the demitnya dengan cara yang lucu gitu. Apa coba ngomong kecoa Gonjiam tuh nggak iya. Gonjiam tuh yang rumah sakit jiwa di Korea. Tiba-tiba Gonjiam apa coba? Jadi buat teman-teman yang suka ini kalau viral nih kalau buat teman-teman tuh teman kita yang suka MC Pak Zi coba ajak ngobrol deh. Iya pusing. 2 menit aja udah kayak 2 menit udah kayak apa perempuan tuh harus ngomong berapa? 20.000 kata apa? 10.000. 10.000. Dia bisa keluar
35 juta. 35 juta kata dalam jangka waktu 3 menit. Dia nge-rap soalnya. Makanya dia pucep. Asli kerah. Skirt kerah. Gitu. Tapi sih benar apa urusan yang tadi gitu ya. Jadi di Bandung ini kan banyak nih gedung-gedung Betul. punya mungkin aset pemerintah, mungkin bukan. Tapi apapun itu daripada gedungnya kosong diisi sama gonjiam, Ya. lebih baik ya dimanfaatkan asal ya cara mainnya juga benar maksudnya ada gitu, cara main yang jelas. Kadang-kadang ada yang punya ruko juga suka gak sadis, rame dikit naik ininya. Iya, sebenarnya kan nggak boleh, harusnya ada yang ngatur tuh, nggak boleh asal naikin pok. Ya yang ngatur yang punya ruko kan. Punya. Maksudnya tuh harusnya ada gitu. Jadi Ya ada regulasi lah. ada regulasinya. Ada regulasi gitu. Nah itu makanya mainnya di kontrak. Jadi di kontraknya mungkin bunyinya suatu saat insya Allah ini viral gitu. Harganya harus dinaikin. Jangan dulu dinaikin. Iya, gimana Jadi sih? kenaikan kan kok nggak tahu ya, orang belum pernah nyewa tempat gitu. Yang misalnya kita berkontrak nyewa tempat yang untuk usaha. Soalnya kalau rumah mah suka ada ini, kalau misalnya saya ngontraknya 5 tahun ada kenaikannya di tahun keberapa. Kalau rumah bisa dia gitu tuh. Tiba-tiba ada jalan tol di sini atau gitu-gitu. Ya, atau misalnya tiba-tiba di situ ada tempat keramaian apa. Soalnya ada tuh, saya tiba-tiba dibikin tempat keramaian apa, terus mendingan sewain sama karyawan-karyawannya, nah gitu. Jadi terusir yang penghuni lamanya. Gitu. Ada bisa gitu, bisa kejadian gitu. Nah, kawan kita dulu kan kena tuh si Pesuy. Iya benar. Kosannya kan tergusur gara-gara ada pegawai Indomart ngekos di situ. Ya, gitu. Bisa bayar lebih mahal. Sementara mungkin kawan kita cuma mampu 300.000 sebulan. 2,5 sih. Itu udah mampu gope kan gitu. Gope. Cara mainnya juga harus bener lah, kan usaha pengen berkah gitu. Iya kan katanya mau naikin ekonomi di bawah gitu. Kalau kita juga di bawah pasalin sikut, ya nantinya menghasilkan. Bonyok. Iya, menghasilkan generasi-generasi yang korup juga. Nice. Ya. Wisdom lebaran nih. Wisdom lebaran nih. Ya, teman-teman. Masih udah yang dengerin, jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita di semua platform kita. Bye. Assalamualaikum.